Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya belajar Akuntansi dari D3 Akuntansi kelas 1A dengan NPM atau NPM channel 23 Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik keuangan yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi atas transaksi yang telah terjadi pada negara kawan. Pada hari ini saya telah menyiapkan beberapa transaksi pada persamaan dasar akuntansi, lebih tepatnya pada bulan Maret 2022. Nia Najwa memutuskan untuk membuka bisnis salon pada tanggal 12 Maret 2022 yang diberi nama Zara Salon. Zara Salon ini memberikan jasa nail art, spa, cream bath, potong rambut, serta treatment face and body yang beralamat di Jalan Nusa Indah 160. Berikut adalah transaksi-transaksi yang telah terjadi yang berhubungan dengan Zara Salon selama bulan Maret 2022. Sanksi pertama, pada tanggal 12 Maret 2022, Nia Najwa menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka Zara Salon. Pada persamaan dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas, itu bertambah 100 juta, dan akun lain yang berpengaruh ialah ekuitas berupa modal pemilik sejumlah 100 juta. Transaksi berikutnya, pada tanggal 13 Maret 2022, Zara Salon menyewa 2 ruko di Jalan Nusa Indah dengan membayar sewa selama 1 tahun. Transaksi yang kedua, pada tanggal 17 Maret 2022, Zara Salon menyewa 2 ruko di Jalan Nusa Indah dengan membayar sewa selama 1 tahun ke depan, seharga 50 juta, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022. Maka PDA pada persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh ialah aset berupa kas berkurang 50 juta. Akun berikutnya yang berpengaruh ialah aset berupa sewa dibayar di muka bertambah 50 juta. Mengapa yang berpengaruh adalah aset sewa dibayar di muka? Dikarenakan ini belum memberikan manfaatnya. Karena kita belum merasakan manfaatnya, jadi akun yang berpengaruh selanjutnya ialah aset yaitu sewa dibayar di muka bertambah 50 juta. Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 15 Maret 2022, Zara Salon membeli peralatan salon berupa catatan rambut, wash bag, dan alat bahan dekor untuk pelaminan, hair dryer, serta kasur spa sebesar 15 juta dan dibayar secara kredit. Pertama, dasar akuntansi yang berpengaruh ialah aset, namun bukan di kas, karena masuk ke dalam peralatan berjumlah 15 juta. Karena dibayar secara kredit, maka akun yang berpengaruh lainnya ialah liabilitas berupa utang usaha sebesar 15 juta. Selanjutnya ialah pada tanggal 17 Maret 2022, Zara Salon membeli perlengkapan salon berupa shampoo, conditioner, masker wajah, minyak pijat untuk spa, dan senilai 10 juta dan dibayar secara tunai. Pada persamaan dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas sebesar 10 berkurang sebesar 10 juta karena ini adalah perlengkapan, maka akun yang berpengaruh selanjutnya ialah aset berupa perlengkapan bertambah 10 juta. Mengapa shampoo, conditioner, masker wajah, serta minyak pijat masuk ke dalam perlengkapan? Dikarenakan barang-barang berupa aset lancar karena memberikan manfaat. Mengapa shampoo, conditioner, masker wajah, minyak pijat, spa termasuk dalam perlengkapan? Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang masuk ke dalam aset lancar, di mana memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, tanggal 19 Maret 2022, Zara Salon membayar jasa dekorasi desain interior untuk mendekor ruko Zara Salon sebesar 1.500.000. Pertama, dasar akuntansi yang berpengaruh
ialah aset berupa kas berkurang 1.500.000. Dan akun berikutnya yang berpengaruh ialah ekuitas berupa beban. Dikarenakan harus membayar biaya dekorasi tadi bertambah 1.500.000. Transaksi berikutnya pada tanggal 23 Maret 2022 di mana Zara Salon membayar biaya iklan di Instagram, influencer, dan di koran untuk disebarluaskan. Akun yang berpengaruh pada pertama dasar akuntansi ialah aset berupa kas berkurang 1 juta. Lalu akun lain yang berpengaruh ialah ekuitas berupa beban ekuitas berupa beban bertambah 1 juta. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 24 Maret 2022. Najwa mewawancarai 5 orang sebagai calon karyawan di Zara Salon dan membutuhkan 2 orang terbaik untuk mulai bekerja di Zara Salon. Kesepakatannya, mereka akan digaji per bulan sebesar 3 juta per orang. Pada tanggal 24 ini, transaksi atau peristiwa yang terjadi di sini tidak dicatat pada pertama dasar akuntansi. Dikarenakan yang Najwa di sini hanya mewawancarai dan tidak mengganggu atau tidak mengurangi dan tidak menambahkan nominal di pertama dasar akuntansi. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 26 Maret 2022. Pada grand opening mendapatkan penghasilan pertamanya sebesar 7 juta. Otomatis pada pertama dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas bertambah 7 juta. Akun yang berpengaruh berikutnya ialah ekuitas berupa pendapatan bertambah 7 juta. Mengapa ini termasuk pada pendapatan? Karena transaksi ini termasuk dalam transaksi utama perusahaan. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 27 Maret 2022, di mana Zara Salon menerima jasa spa dan creambath serta potong rambut senilai 400.000. Pada persamaan dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset, yaitu bertambah 400.000. Dan akun yang berpengaruh berikutnya ialah ekuitas berupa pendapatan berjumlah 400.000. Transaksi berikutnya terjadi pada masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 27 Maret 2022, di mana Zara Salon menerima jasa smoothing dan cat atau warna rambut sebesar 800.000. Pada pertama dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas bertambah 800.000 dan akun lain yang berpengaruh lagi ialah ekuitas berupa modal bertambah 800.000. Transaksi berikutnya ialah terjadi pada tanggal 29 Maret 2022, di mana Zara Salon menerima jasa home service, nail art, jumlah 3 orang dan senilai 200.000 per orang, maka berarti totalnya berjumlah 600.000. Yang berpengaruh pada pertama dasar akuntansi ini ialah aset berupa kas berjumlah atau bertambah 600.000. Dan akun lain lagi yang berpengaruh ialah ekuitas pada pendapatan bertambah 600.000. Transaksi berikutnya di mana terjadi pada tanggal 2 April 2022, Zara Salon menerima jasa makeup pengantin dan jasa dekor kelamin sebesar 22 juta, di mana 18 juta telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi di bulan depan. Pada transaksi ini terdapat 3 akun yang berpengaruh, yaitu aset berupa kas bertambah 18 juta dan aset berupa piutang bertambah 4 juta.
Dan satu lagi akun yang berpengaruh ialah ekuitas berupa pendapatan. Ini adalah pendapatan keseluruhan yang harusnya didapati sebesar 22 juta. Mengapa di sini terlibat 3 akun? Dikarenakan pelanggan telah membayar secara cash sebesar 18 juta. Dan dari total pembayaran harus dibayar sebesar 22 juta pada ekuitas pendapatan. Namun masih ada tersisa 4 juta dan itu termasuk dalam piutang yang akan dibayar pada bulan depan. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 4 April 2022 di mana Zara Salon memberi lemari untuk menyimpan berbagai baju yang akan disewakan dan lemari tersebut seharga 3 juta. Pada persamaan dasar akuntansi, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas berkurang 3 juta. Dikarenakan Zara Salon ini membeli lemari, yaitu berupa peralatan, maka pada aset pada peralatan bertambah 3 juta. Mengapa lemari masuk dalam peralatan? Karena lemari adalah aset tidak lancar. Maksud aset tidak lancar di mana barang tersebut digunakan lebih dari 1 tahun. Barang tersebut memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti lemari, karena tidak mungkin kita pakai lemari kurang dari 1 tahun. Transaksi berikutnya terjadi pada 6 April 2022, di mana Naya Najwa mengambil uang sebesar 3 juta untuk membeli sepatu. Akun yang berpengaruh pada pertama dasar akuntansi ialah aset berupa kas berkurang 3 juta. Dan karena itu adalah untuk membeli sepatu, sementara sepatu adalah termasuk dalam keperluan pribadi, maka akun yang berpengaruh berikutnya adalah ekuitas berupa pengambilan pribadi atau price berjumlah 3 juta. Transaksi berikutnya masih di tanggal 6 April 2022, di mana Zara Salon membayar sebagian hutangnya yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2022 untuk memberi peralatan berupa catokan rambut, wash bag, alat dan bahan bakar kelamin sebesar 15 juta. Pada tanggal 6 April 2022 dibayarkan sebagian hutangnya sebesar 10 juta. Maka pada pertama dasar akuntansi akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas berkurang 10 juta dan liabilitas berupa hutang usaha berkurang sebesar 10 juta. Mengapa berkurang? Dikarenakan kita telah membayar hutang kita pada tanggal 15 Maret 2022 ini yang sebesar 15 juta. Dibayar 10 juta dan bersisakan 5 juta. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 8 April 2022 di mana Zara Salon membeli sofa senilai 4 juta untuk duduk para pelanggan yang sedang mengantri. Pertama dasar akuntansi di sini, akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas berkurang 4 juta dan karena membeli sofa, maka akun yang berpengaruh lagi ialah aset berupa peralatan bertambah 4 juta. Kenapa masuk ke dalam peralatan? Dikarenakan sofa memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Transaksi berikutnya ialah terjadi pada tanggal 9 April 2022, di mana Zara Salon mendapatkan pendapatan sebesar 4 juta. Maka pada pertama dasar akuntansi akun yang berpengaruh ialah aset berupa kas bertambah 4 juta dan akun yang berpengaruh lagi ialah
ekuitas berupa pendapatan bertambah berjuta. Pada transaksi berikutnya, pada tanggal 10 April 2022, negara telah membayar gaji karyawannya sebesar 6 juta, di mana yang telah disepakati pada tanggal 24 Maret 2022, gaji mereka per bulan sebesar 3 juta per orang. Karena mereka adalah 2 karyawan, otomatis gaji mereka sebanyak 6 juta. Pertama dasar akuntansi, akun yang berpengaruhnya adalah aset berupa kas berkurang 6 juta, berupa kas berkurang 6 juta, dan akun yang berpengaruh lagi ialah ekuitas berupa beban bertambah 6 juta. Termasuk dalam ekuitas berupa beban dikarenakan kita telah merasakan manfaatnya. Karena para karyawan ini sudah bekerja kurang lebih 1 bulan dan mereka sudah, kita telah merasakan manfaatnya dan mereka sudah berhak untuk mendapatkan gaji mereka. Inilah transaksi yang telah terjadi pada Zara Salon pada dari tanggal berikut adalah transaksi yang telah terjadi pada Zara Salon dari tanggal 12 Maret 2022 hingga tanggal 10 April 2022. Kurang lebih 1 bulan transaksi ini telah terjadi. Maka di sini kita akan menghitung aset kas yaitu berjumlah 40.300 dan aset piutang berjumlah 4 juta karena bulan depan kita akan melakukan penagihan atau pelanggan akan membayar sebesar 4 juta dan aset sewa dibayar di muka sebesar 50 juta, lalu aset perlengkapan sebesar 10 juta dan aset peralatan sebesar 18 juta. Lalu liabilitas utang wasel berjumlah 0, liabilitas utang usaha berjumlah 5 juta, dan liabilitas berupa pendapatan diterima di muka berjumlah 0, ekuitas berupa modal pemilik berjumlah 100 juta, dan ekuitas berupa pendapatan berjumlah 30.800, dan ekuitas berupa beban berjumlah 8.500, serta ekuitas berupa pengambilan pribadi atau SAIS berjumlah 3 juta. Dan total aset Zara Salon berjumlah 124.300 dan total ekuitas Zara Salon berjumlah 119.300. Total liabilitas dan ekuitas Zara Salon berjumlah 124.300. Dapat kita buktikan bahwa pertama dasar akuntansi Zara Salon ini balance, di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas berjumlah 124.300. Bisa kita buktikan di mana pertama dasar akuntansi pada Zara Salon ini balance dikarenakan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas berjumlah 124.300, di mana aset berjumlah 124.300 dan total liabilitas plus ekuitas berjumlah 124.300. Ini tadi analisis transaksi pertama dasar akuntansi pada Zara Salon yang terjadi kurang lebih 1 bulan, yang diawali pada tanggal 12 Maret 2022 dan diakhiri pada tanggal 10 April 2022. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.